Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Menolak Menjadi Raja, Para Ulama Jawa yang Tinggalkan Istana. Sejarah Islam di Jawa tak pernah lepas dari peran para ulama, bukan hanya sebagai penyebar agama, tetapi juga sebagai sosok-sosok yang mengisi kekosongan moral dan spiritual dalam struktur kekuasaan yang tengah berubah. Sejak abad ke-14, ketika pengaruh Hindu-Buddha mulai meredup dan pengaruh Islam mulai tumbuh dari pesisir utara Jawa, para ulama tampil sebagai figur sentral. Mereka datang bukan sebagai penakluk bersenjata, melainkan sebagai guru, penyembuh, dan penafsir kehidupan. Dalam ruang kosong yang ditinggalkan oleh keretakan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, para ulama membangun otoritas baru yang bersandar bukan pada garis darah atau kekuatan militer, tetapi pada pengetahuan, karisma, dan kesalehan. Kedatangan Islam ke Jawa berlangsung secara bertahap dan penuh adaptasi. Proses Islamisasi tidak memutus secara tiba-tiba warisan lama, melainkan mengolahnya melalui pendekatan kultural. Dalam konteks ini, ulama seperti Wali Songo memainkan peran vital. Mereka tidak hanya berdakwah di tengah masyarakat, tetapi juga menjalin hubungan erat dengan penguasa lokal. Bahkan dalam proses pendirian Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, para wali menjadi tulang punggung spiritual sekaligus politik. Hubungan antara agama dan kekuasaan pun semakin lekat dan dalam banyak kasus nyaris tak terpisahkan. Namun kedekatan ini menyimpan dilema. Sebagian ulama mulai menyadari bahwa kekuasaan politik memiliki logika yang berbeda dengan jalan spiritual. Kekuasaan menuntut kompromi, strategi, dan kadang pengkhianatan. Sebaliknya, jalan ulama menuntut ketundukan total kepada nilai-nilai transenden. Ketika para ulama mulai diajak masuk ke dalam lingkaran istana, baik sebagai penasehat, penengah konflik, hingga ditawari jabatan struktural, muncullah persoalan mendasar, sampai di mana seorang alim dapat melayani kekuasaan tanpa mengorbankan integritas spiritualnya. Beberapa ulama menerima peran itu dengan niat mengislamkan dari dalam, seperti Sunan Giri yang sempat menjadi raja kecil di Gresik, atau Sunan Kudus yang menjadi panglima dan mufti dalam struktur Demak. Tapi tak sedikit pula yang memilih menjauh. Mereka melihat istana sebagai medan yang rawan terhadap kerusakan moral. Jalan mereka adalah jalan sunyi, bertani, berkelana, membangun pesantren kecil di dusun, atau menyepi di lereng gunung. Mereka menolak kekuasaan bukan karena tak mampu meraihnya, tetapi karena sadar bahwa posisi raja bisa mengaburkan cahaya yang mereka jaga dalam dada. Pilihan ini bukan tanpa risiko. Para ulama yang menjauh dari kekuasaan kadang dituduh sebagai pembangkang, bahkan sesat. Dalam sejarah Jawa, terdapat sejumlah ulama yang mengalami nasib tragis karena jalan spiritual mereka dianggap bertentangan dengan kepentingan politik istana. Meski begitu, warisan mereka tetap hidup, bukan dalam bentuk istana megah atau pasukan besar, melainkan dalam laku hidup yang diteladani oleh generasi demi generasi. Bab ini membuka kisah para ulama yang memilih jalan berbeda, bukan menjadi raja, tapi menjadi pelita dalam gelap. Bukan membangun kekuasaan, tapi membangun makna. Di tengah gemuruh tahta, mereka memilih sunyi. Dalam sejarah Islam di Tanah Jawa, nama Syekh Siti Jenar senantiasa hadir dengan nuansa kontroversi. Ia bukan hanya dikenang sebagai seorang sufi yang berbeda dari arus utama Wali Songo, tetapi juga sebagai tokoh yang memilih jalan kesunyian dan penolakan terhadap kekuasaan duniawi. Dikenal pula dengan nama Lemah Abang. Ia muncul dalam periode transisi ketika Kesultanan Demak tengah mengukuhkan dirinya sebagai pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa. Namun, alih-alih menjadi bagian dari sistem yang tengah dibangun, Syekh Siti Jenar justru mengambil posisi yang berseberangan. Ajaran-ajarannya menekankan konsep manunggaling Kawula Gusti,
penyatuan antara hamba dan Tuhan, yang dalam pandangan sufistik merupakan puncak spiritualitas. Baginya, pencapaian hakikat adalah bentuk tertinggi dari keberislaman, melampaui sekadar syariat lahiriah. Ia mengajarkan bahwa siapapun yang telah mengenal hakikat tak lagi terikat oleh batas-batas formal agama. Bagi penguasa dan ulama istana, ajaran ini berbahaya. Ia dianggap mengacaukan tatanan masyarakat yang baru dirintis dan dapat melemahkan otoritas keagamaan yang ingin mereka bangun melalui syariat yang mapan dan terstruktur. Namun, bagi rakyat kecil dan beberapa bangsawan yang merasa kecewa pada perilaku para elite Demak, ajaran Syekh Siti Jenar justru menghadirkan harapan. Di tengah ketegangan antara nilai spiritual dan kekuasaan yang keras kepala, Siti Jenar membawa pesan pembebasan. Ia tidak berbicara tentang hukum, tetapi tentang kebebasan batin. Ia tidak menjanjikan surga bagi yang taat pada penguasa, tetapi menawarkan kedekatan langsung dengan Tuhan bagi mereka yang benar-benar mencari. Karena itu, meskipun ia tidak memiliki pasukan atau jabatan, pengaruhnya menyebar diam-diam seperti angin yang tak bisa ditangkap. Konflik pun tak terhindarkan. Para wali Songo, terutama mereka yang telah masuk ke dalam struktur Kesultanan Demak, melihat keberadaan Siti Jenar sebagai ancaman serius, bukan hanya teologis, tetapi juga politis. Ia tidak sekadar menyebarkan paham mistik, tapi juga menolak tunduk pada otoritas yang dianggap sebagai perpanjangan tangan syariat. Ia menolak kompromi, menolak negosiasi, dan tetap bersikeras bahwa hakikat tak dapat dibungkam oleh kekuasaan. Akhir hidup Syekh Siti Jenar menjadi semacam peristiwa sakral yang tragis. Ia dipanggil ke pengadilan para wali, dituduh menyebarkan ajaran sesat dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Namun menurut banyak versi babat dan suluk, Siti Jenar justru tidak mati. Ia melepas jasadnya sendiri karena telah mencapai makam fana lenyap dalam kehadiran Tuhan. Entah kisah itu faktual atau simbolik, yang jelas kematiannya bukan akhir, melainkan permulaan dari legenda yang akan terus hidup. Syekh Siti Jenar menjadi martir atas nama Tauhid, bukan karena ia ingin melawan, tetapi karena ia tak bersedia berkompromi. Ia tidak membela diri, tidak berpolitik, dan tidak menggalang kekuatan. Ia hanya berjalan setia dalam keyakinannya bahwa Tuhan lebih dekat dari istana manapun. Dalam sejarah Jawa, ia adalah pengkhianat dalam pandangan istana, tetapi wali dalam pandangan sunyi rakyat. Sebuah pengkhianatan yang justru bermoral. Di tengah kemegahan awal Kesultanan Demak dan gelombang Islamisasi yang disokong istana, muncullah nama Sunan Geseng sebagai tokoh yang berbeda jalur. Ia bukan wali besar yang duduk dalam dewan penguasa, bukan pula ulama yang memegang jabatan keagamaan resmi di pusat pemerintahan. Ia adalah murid dari Sunan Kalijaga, seorang wali yang dikenal bijak dalam menyelaraskan ajaran Islam dengan budaya Jawa. Namun bila Kalijaga masih bersedia duduk berdampingan dengan para penguasa demi jalan dakwah, Sunan Geseng memilih untuk menepi sepenuhnya. Ia melangkah menjauh dari istana, meninggalkan peluang kekuasaan dan jabatan, dan memilih menjadi petani dan pengembara. Nama Geseng berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang berarti gosong atau terbakar. Menurut tradisi lisan, ia mendapatkan nama itu karena pernah terbakar saat sedang bertapa, tetapi tetap hidup. Kisah itu bukan sekadar legenda fisik, tetapi perlambang dari transformasi spiritual yang ia jalani. Geseng tidak memilih jalur populer. Ia tidak menempuh jalan fatwa atau hukum istana, tetapi memilih laku sebagai cara dakwah melalui gerak tubuh, kesunyian batin, dan seni pertunjukan rakyat. Dalam pertapaannya, ia justru mendekat kepada masyarakat miskin. Hidup di gubuk-gubuk sederhana di pinggir desa, membaur sebagai manusia biasa yang tidak memisahkan dirinya dengan rakyat. Sunan Geseng menolak dijadikan penghulu istana, meskipun sebagai murid Kalijaga, ia memiliki legitimasi untuk mengisi peran itu.
Ia menyadari bahwa kedekatan dengan kekuasaan acap kali menjebak ulama dalam logika kompromi dan kepentingan. Baginya, dakwah tidak butuh kursi tinggi atau gelar terhormat. Cukup dengan menanam padi bersama petani, memainkan tembang-tembang suluk dalam pertunjukan wayang, dan berjalan kaki dari desa ke desa. Ia tak menasihati dari mimbar megah, tetapi dari pematang sawah dan tepian hutan. Pilihan Sunan Geseng ini menandai bentuk penolakan halus terhadap kooptasi kekuasaan atas agama. Ia tidak memusuhi istana secara terang-terangan, tidak pula menyerang dengan kritik terbuka. Namun sikap diamnya, keengganannya menerima jabatan, dan keberpihakannya kepada rakyat jelata adalah pernyataan yang lebih nyaring daripada pidato. Ia menunjukkan bahwa Islam bisa hidup dan tumbuh tanpa harus bersandar pada istana. Dalam tradisi Jawa, tokoh seperti Sunan Geseng digambarkan sebagai orang dalam sunyi yang tak dikenal luas tetapi dihormati di banyak tempat. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan tak selalu terletak pada jabatan, bahwa kesalehan tidak harus ditampilkan di depan penguasa, dan bahwa kedekatan dengan Tuhan bisa ditemukan di ladang, di gubuk, dan di perjalanan panjang yang sepi. Hingga kini, jejaknya masih dikenang di beberapa desa di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Meski tak banyak tercatat dalam kronik istana, nama Sunan Geseng hidup dalam hati rakyat. Ia adalah simbol jalan sunyi, jalan yang tidak menolak Islam, tetapi menolak menjadikan Islam sebagai alat kekuasaan. Sebuah penolakan yang tenang, namun penuh makna. Dalam bentang sejarah Jawa pasca Majapahit, nama Ki Ageng Selo muncul sebagai sosok yang berdiri di antara dunia lama dan dunia baru. Ia adalah keturunan Raja Majapahit, pewaris darah bangsawan, namun justru dikenal bukan karena darah birunya, melainkan karena keteguhan spiritual dan penolakannya terhadap kekuasaan duniawi. Di tengah pergeseran kekuasaan dari kerajaan Hindu-Buddha ke Kesultanan Islam seperti Demak dan Pajang, Ki Ageng Selo menjadi salah satu tokoh yang diincar untuk diajak masuk ke lingkaran kekuasaan. Tapi ia memilih jalan yang mengejutkan: bertani, bertapa, dan menjauh dari istana. Legenda paling terkenal tentang Ki Ageng Selo adalah kemampuannya menangkap petir dengan tangan kosong. Kisah ini yang disampaikan turun-temurun dalam berbagai versi bukan hanya memperlihatkan keajaiban supranatural, tetapi menyimbolkan kekuatan batin yang menaklukkan amarah dan kekacauan alam. Dalam budaya Jawa, petir sering dianggap sebagai simbol murka langit atau amarah kekuasaan. Maka ketika Ki Ageng Selo mampu menjinakkan petir, ia dipandang sebagai sosok yang telah menaklukkan nafsu dan kekuasaan duniawi dalam dirinya. Ia tidak perlu memerintah untuk berkuasa. Ia berkuasa justru karena tak mau memerintah. Kesultanan Demak dan kemudian Pajang pernah mencoba menariknya ke dalam sistem kekuasaan. Kedekatan silsilah dan karisma pribadinya menjadikannya tokoh yang sangat potensial untuk dijadikan pemuka atau penasihat spiritual resmi. Namun, semua tawaran itu ia tolak dengan halus. Ia memilih hidup di desa Selo, di kaki Gunung Merapi, menanam padi, dan berkelana dalam laku tapa. Keputusan ini bukan karena ia anti-Islam, melainkan karena ia melihat bahwa kekuasaan yang terlampau dekat dengan agama bisa membengkokkan niat suci. Ia ingin menjaga agama tetap murni, tak tercemari oleh intrik istana. Karisma Ki Ageng Selo justru tumbuh lebih besar karena penolakannya itu. Rakyat menghormatinya sebagai orang suci, bukan karena gelar atau jubah, tetapi karena kesahajaannya dan kekuatannya dalam menolak dunia. Ia dikenal sebagai pembimbing spiritual yang menerima siapapun, petani, bangsawan, atau bahkan prajurit yang kecewa dengan istana. Dalam diamnya, ia menjadi pusat gravitasi moral. Bahkan setelah wafat, kisahnya masih menjadi sumber inspirasi dan rujukan spiritual bagi para peziarah. Lebih dari sekadar legenda, Ki Ageng Selo adalah simbol penolakan halus terhadap dunia kekuasaan yang hiruk-pikuk. Ia tidak mencela para penguasa secara langsung, tapi tindakannya adalah kritik yang mendalam terhadap ketergantungan agama pada istana.
Ia menunjukkan bahwa kejayaan sejati bukanlah memimpin banyak orang, tapi menaklukkan diri sendiri. Dalam kebudayaan Jawa, ia adalah contoh paripurna dari sosok raja tanpa mahkota, yang berkuasa karena menolak kekuasaan. Di tengah sejarah yang penuh intrik, darah, dan perebutan tahta, Ki Ageng Selo tampil sebagai sosok yang memutus rantai, ambisi. Ia menangkap petir, tapi melepaskan tahta. Dalam diamnya ia berbicara lantang, bahwa kekuasaan sejati terletak dalam kebebasan dari hasrat akan kuasa itu sendiri. Sunan Kudus, yang juga dikenal sebagai Ja'far Shadiq, merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Jawa. Ia bukan sekadar ulama besar, tetapi juga pemegang kekuasaan militer dan keagamaan di Kesultanan Demak. Sebagai mufti dan panglima perang, kedudukannya berada di jantung kekuasaan, bersanding langsung dengan sultan dan para wali utama. Ia dikenal cerdas, tegas, dan berwibawa, dengan pemahaman mendalam dalam ilmu fikih dan strategi pemerintahan. Namun justru di puncak kekuasaan itulah Sunan Kudus mengalami persimpangan paling genting dalam hidupnya, antara melanjutkan peran sebagai penjaga takhta atau menepi demi menjaga kemurnian agama. Pada awalnya, Sunan Kudus terlihat mendukung penuh struktur kekuasaan Kesultanan Demak. Ia bahkan terlibat dalam ekspedisi militer untuk menumpas pemberontakan dan memperluas pengaruh Islam ke wilayah pedalaman. Ia menyusun fatwa-fatwa hukum dan mengatur sistem keagamaan yang mendampingi sistem pemerintahan. Namun, lambat laun, Sunan Kudus mulai melihat sisi gelap dari kekuasaan. Perebutan pengaruh di antara para bangsawan, ambisi keluarga kerajaan, serta terjadinya pertumpahan darah atas nama legitimasi Islam membuatnya gelisah. Ia menyaksikan bagaimana kekuasaan bisa menjerumuskan para pemimpin agama ke dalam arus intrik yang sulit dikendalikan. Puncak kegelisahannya terjadi setelah wafatnya Raden Patah dan munculnya persaingan antara keturunan Sultan Demak dengan kelompok bangsawan Jipang. Dalam pusaran konflik ini, nama-nama besar dari kalangan wali pun ikut terseret, terpecah dalam dukungan politik yang berujung pada kekerasan. Sunan Kudus yang semula berdiri di garis depan kerajaan mulai menarik diri. Ia tak lagi sesering dulu muncul dalam urusan pemerintahan. Langkahnya pelan namun pasti, meninggalkan hiruk-pikuk istana dan mendirikan pusat pendidikan Islam di wilayah Kudus yang mandiri dari pengaruh politik. Disinilah lahir identitas barunya, Panembahan Kudus. Ia bukan lagi panglima perang atau mufti istana, melainkan seorang guru yang mengabdikan hidupnya pada penyebaran ilmu dan nilai-nilai perdamaian. Di bawah naungannya, Kudus berkembang menjadi pusat keilmuan yang mencetak banyak ulama dan penyebar Islam ke seluruh penjuru Jawa. Ia menolak segala bentuk campur tangan politik dalam aktivitas keagamaannya dan menjadikan pesantrennya sebagai tempat belajar yang bebas dari dominasi istana. Keputusannya untuk melepaskan ambisi politik menjadi teladan moral yang langka di tengah zaman yang syarat dengan perebutan kuasa. Ia tidak melawan kekuasaan secara terbuka, tetapi memilih menjauh agar agama tetap suci dan tak diperalat. Dalam sunyi ia membangun peradaban, dalam diam ia mendidik generasi, dan dalam keterasingan dari istana, justru ia dikenang sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam Nusantara. Panembahan Kudus menunjukkan bahwa kekuasaan bisa menjadi jalan dakwah, tetapi bisa juga menjadi jebakan yang menyesatkan. Ia memilih jalan sulit, meninggalkan takhta demi cahaya ilmu. Sebuah keputusan yang membuatnya bukan hanya dihormati sebagai ulama, tetapi dikenang sebagai penjaga kemurnian iman. Di tengah masa transisi dari kerajaan Hindu-Buddha ke Islam, muncul tokoh-tokoh spiritual yang menempuh jalan berbeda dari arus utama kekuasaan. Salah satu yang paling mencolok adalah Ki Ageng Pengging, seorang bangsawan sekaligus tokoh sufi yang lebih memilih jalur kebatinan daripada jalur kekuasaan formal. Ia adalah ayah dari Jaka Tingkir, kelak menjadi Sultan Hadiwijaya
pendiri Kesultanan Pajang. Namun sebelum nama anaknya tercatat dalam sejarah besar kerajaan, Ki Ageng Pengging telah lebih dulu mengukir jalan sunyi yang akhirnya berujung pada tuduhan sesat dan eksekusi dari pihak istana. Ki Ageng Pengging dikenal sebagai seorang spiritualis yang mendalami ilmu-ilmu tasawuf dan kebatinan Jawa. Ia menghimpun pengikut bukan karena jabatan atau garis darah, melainkan karena karisma spiritual dan ajaran-ajarannya yang dianggap menantang pola dakwah resmi Wali Songo dan Kesultanan Demak. Ia tidak menolak Islam, namun menafsirkan ajarannya lewat pendekatan mistis yang lebih personal dan filosofis. Dalam ajarannya, pencarian Tuhan bukan sekadar lewat ritual formal, melainkan melalui pengenalan diri, meditasi, dan penyatuan batin dengan Yang Maha Suci. Ajaran semacam itu, meskipun bersumber dari tasawuf yang sahih, dianggap berbahaya oleh para ulama kerajaan yang tengah membangun struktur ortodoksi Islam di Demak. Ki Ageng Pengging dituding menyebarkan ajaran menyimpang yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keagamaan. Lebih dari sekadar teologis, ketegangan ini juga syarat dengan muatan politis. Ki Ageng Pengging memiliki keturunan bangsawan Majapahit dan punya pengaruh luas di wilayah Pengging, sebuah kawasan strategis yang tidak sepenuhnya tunduk pada pusat kekuasaan Demak. Keberadaannya dipandang sebagai potensi ancaman bagi kesatuan kekuasaan baru yang sedang dibangun. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, pihak Demak yang diwakili oleh Sunan Kudus dan Wali Songo memutuskan untuk mengambil tindakan. Ki Ageng Pengging diadili atas tuduhan penyebaran ajaran menyimpang dan pengkhianatan terselubung. Ia dijatuhi hukuman mati. Eksekusi ini bukan hanya akhir dari hidup seorang sufi, tetapi juga penegasan bahwa kekuasaan memiliki batas kesabaran terhadap perbedaan tafsir dalam beragama, terutama jika tafsir itu mengancam legitimasi politik. Namun kisah Ki Ageng Pengging tidak berhenti di situ. Dari rahim rumah sunyinya, lahir Jaka Tingkir, yang kelak justru akan menjadi penguasa tertinggi di Jawa Tengah setelah runtuhnya Demak. Ironisnya, anak dari seorang yang dieksekusi karena dianggap sesat malah naik ke puncak tahta dan membawa semangat ayahnya dalam bentuk yang lebih tersembunyi, yakni perpaduan antara kekuasaan, spiritualitas, dan keluesan budaya Jawa. Ki Ageng Pengging dikenang bukan semata karena kematiannya, tetapi karena keberaniannya menjaga kemerdekaan rohani. Ia adalah lambang perlawanan ulama terhadap dominasi istana, simbol dari keyakinan yang tak mau tunduk pada tafsir tunggal agama yang dipaksakan oleh kekuasaan. Ia tidak mengangkat senjata, tetapi pendiriannya menantang bahwa jalan menuju Tuhan tidak selalu harus melewati istana. Dan karena itulah ia dihukum dan justru abadi dalam ingatan. Syekh Subakir adalah sosok yang melegenda dalam babat-babat Jawa, terutama sebagai tokoh awal penyebaran Islam sebelum masa Wali Songo. Ia bukan sekadar mubalig, tetapi juga dikenal sebagai tokoh spiritual yang menempuh jalan sunyi dalam dakwahnya. Berasal dari Persia, Syekh Subakir datang ke tanah Jawa dengan misi besar, menyebarkan Islam di bumi yang saat itu masih kuat, dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal animistik. Namun berbeda dari strategi politik yang kelak digunakan oleh para wali, Syekh Subakir menolak untuk mengambil peran formal di dalam struktur kekuasaan kerajaan. Ia tak menjabat penghulu istana, tak memimpin pasukan perang, dan tak duduk di samping raja. Ia memilih jalur pedalaman, masuk ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, tempat di mana masyarakat hidup bersatu dengan alam dan penuh dengan mitos. Di sanalah Syekh Subakir berdakwah dengan pendekatan spiritual dan budaya, mengislamkan bukan lewat paksaan atau fatwa, tetapi lewat laku dan mukjizat. Dalam beberapa naskah, ia dikisahkan menaklukkan roh-roh penunggu tanah Jawa, sebuah alegori tentang bagaimana ia berhasil menggantikan keyakinan lama dengan ajaran tauhid tanpa menghilangkan kearifan lokal. Penolakannya terhadap jabatan atau pengaruh kekuasaan
membuatnya tetap dihormati oleh semua kalangan. Bahkan hingga hari ini, ia dikeramatkan di banyak tempat, terutama di kawasan Gunung Tidar, Magelang. Syekh Subakir adalah gambaran seorang dai yang tidak terikat pada kekuasaan duniawi. Ia menanamkan Islam bukan sebagai struktur kekuasaan, melainkan sebagai jalan hidup yang lembut namun kuat, sunyi namun abadi. Sejarah Jawa mencatat bahwa tidak semua yang menolak kekuasaan adalah pengkhianat dan tidak semua pengkhianatan adalah bentuk kehinaan. Dalam kasus para ulama yang memilih jalan sunyi, penolakan terhadap kekuasaan justru lahir dari kedalaman iman dan keteguhan moral. Mereka bukan melawan kekuasaan karena ambisi, melainkan karena keyakinan bahwa kebenaran sejati tidak bisa dikompromikan oleh tahta, harta atau pengaruh istana. Dari Syekh Siti Jenar yang memilih mati daripada tunduk pada dogma istana, hingga Sunan Geseng yang pergi ke ladang demi menjaga kejernihan laku dakwah, para ulama ini membentuk garis warisan spiritual yang berbeda dari arus utama sejarah kerajaan. Jalan yang mereka tempuh tidak tercatat dalam silsilah takhta, tetapi hidup dalam ingatan rakyat sebagai teladan kesalehan. Ki Ageng Selo, Ki Ageng Pengging, hingga Syekh Subakir, semuanya menolak untuk menjadikan agama sebagai alat kekuasaan dan sebaliknya menjadikan kekuasaan duniawi sebagai ujian yang harus dijauhi. Warisan mereka tidak berupa istana atau mahkota, tetapi berupa nilai-nilai, keteguhan hati, keberanian menolak kompromi, dan kemampuan untuk membedakan antara kekuasaan dan kebenaran. Dari mereka lahir identitas Islam Jawa yang khas, spiritual bersahaja, dan selaras dengan alam serta budaya lokal. Mereka adalah para pengkhianat dalam kacamata istana, tetapi dalam pandangan sejarah spiritual, merekalah penjaga murni agama. Warisan mereka tetap hidup dalam doa-doa di makam sunyi, dalam cerita lisan yang diwariskan, dan dalam sikap batin masyarakat yang masih menaruh hormat pada jalan sunyi, jalan para ulama yang menolak menjadi raja. Terima kasih telah mengikuti pembahasan kita di Kitab Mawas Diri. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga segala ilmu dan hikmah yang kita petik membawa manfaat dan kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Shanti, 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 Om Namo Buddhaya. Sampai bertemu di episode selanjutnya, tetaplah membuka hati dan pikiran untuk belajar dari sejarah dan makna spiritual yang mendalam.